Sebuah proyek yang menjanjikan keindahan agrowisata durian justru berujung pada kekhawatiran dan kerusakan lingkungan. Di Padukuhan Pantok Kulon, Kalurahan Banjaroya, Kulon Progo, warga merasa tertipu oleh aktivitas penambangan tanah uruk untuk proyek Tol Jogja YIA yang bersembunyi di balik kedok pembangunan agrowisata. Semua berawal sekitar 2 bulan lalu. Warga sempat menyambut baik rencana tersebut setelah adanya sosialisasi. Namun, harapan akan sebuah kawasan wisata yang asri seketika runtuh. Menurut perwakilan warga, alih-alih ditata untuk agrowisata, lahan tersebut justru dikeruk secara membabi buta hingga membuat kontur tanah menjadi labil. Lahan seluas 4,8 hektar yang semula landai, kini berubah drastis. Eksploitasi besar-besaran telah menghilangkan lanskap aslinya, menyisakan tebing-tebing curam yang tegak lurus. Warga pun menyadari bahwa izin agrowisata ternyata hanya kedok, sementara tanah hasil kerukan dijual untuk proyek pembangunan tol. Kekesalan warga memuncak ketika truk-truk bertonase besar mulai hilir mudik selama sebulan terakhir, mengangkut tanah urugan. Warga menegaskan mereka bukan anti penambangan, namun yang mereka persoalkan adalah dampak lingkungan dari eksploitasi tanpa izin yang jelas dan dilakukan secara masif. Kekhawatiran terbesar mereka adalah potensi longsor, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah rawan bencana. Bahkan menurut warga, tanah di bagian atas sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kerusakan tak berhenti di situ. Debu yang berterbangan dari lalu lalang kendaraan tambang kini menjadi santapan sehari-hari, mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Upaya mencari keadilan telah dilakukan. Warga Pantok Kulon telah mengadukan masalah ini ke DPRD Kulon Progo. Hasil audiensi mewajibkan perusahaan untuk memberikan klarifikasi dan membuat kesepakatan. Namun, hingga kini, janji itu belum juga ditepati. Pihak DPRD Kulon Progo pun telah mendorong agar perusahaan lebih transparan dan menekankan bahwa aktivitas pertambangan baru bisa dilanjutkan setelah adanya kesepakatan yang jelas dengan warga. Kini, warga Pantok Kulon hanya bisa menanti kepastian. Mereka berharap ada itikat baik dari perusahaan untuk bertanggung jawab, sebelum ancaman longsor dan kerusakan yang lebih parah menjadi kenyataan. Jadi saya atas nama perwakilan dari warga masyarakat terdampak itu yang menjadi tuntutan kami adalah karena dari awalnya itu pekerjaan ini nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Iup penambangan untuk penjualan itu atas nama PT Manorama. Kemudian proyek ini kan sebenarnya tujuan kegiatan ini adalah untuk penataan lahan agrowisata durian. Nah, kemudian pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT POS yang merupakan rekanan dari PT Manorama Diptaka Saraja. Nah, kemudian setelah kami konfirmasi ke Direktur PT POS, itu awalnya Direktur PT POS itu mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Pantok Kulon. Kalau pekerjaan itu PT Manorama selaku pemegang izin tidak bertanggung jawab, lantas kami kan menganggap ini pekerjaannya siapa, dan kami menganggap pekerjaan ini yang nggak legal, ilegal kalau misalkan Panorama tidak bertanggung jawab. Tapi setelah kemarin diadakan audiensi di DPRD, ternyata Manorama mengatakan mau bertanggung jawab, dan setelah adanya pertemuan di DPRD itu akan diadakan pertemuan lanjutan yang difasilitasi oleh Lurah Banjar. Jadi intinya tuntutan dari warga adalah ada kejelasan siapa penanggung jawab dari pekerjaan ini, bukan pada saat pekerjaan dilaksanakan aja, tapi termasuk nanti pasca kegiatan. Jadi katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian, apabila terjadi bencana itu siapa yang bertanggung jawab. Itu yang pertama yang menjadi tuntutan warga. Terus yang kedua adalah mengenai kompensasi. Kompensasi itu dianggap kami menganggap itu tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang menjadi penderitaan masyarakat, yang menjadi permasalahan di masyarakat, karena dengan adanya kegiatan ini telah menimbulkan berbagai dampak, diantaranya adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh debu dari kegiatan, dari emisi kendaraan, juga alat beratnya, kemudian kebisingan, dan yang paling fundament itu adalah ketakutan yang dialami oleh
masyarakat terhadap kegiatan ini, karena itu ada tumpukan material, terus alat berat sampai ke tebing-tebing seperti itu, dan yang ditakutkan adalah apabila nanti hujan terjadi longsor. Itu yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan kami selaku pemerhati lingkungan itu juga mempermasalahkan tentang proses perizinan